Teman-teman yang Kristen gak usah melakukan kristenisasi terhadap orang-orang Islam. Toh orang Islam itu justru dimurtadkannya itu oleh orang-orang seperti Pak Habib Rizik, Pak Habib Bahar, kemudian Fahim Hawardi dan sebagainya. Nah, tokoh-tokoh itulah yang memberikan dorongan yang kuat untuk membuat kaum muslimin itu malu, rendah diri, inferior, dan ngerasa gak nyaman dengan penglihatannya terhadap kondisi kaum muslimin sendiri. Sejak tahun 2000-an awal, berbagai survei menyebutkan bahwa angka statistik kaum muslimin di seluruh dunia itu mulai cenderung bergerak ke arah penurunan. Ini juga bisa kita lihat dalam survei di negara-negara yang lebih spesifik. Misalkan di Saudi Arabia itu ada sekitar 20% orang yang sudah meninggalkan Islam dalam tanda kutip. Jadi walaupun mereka di luar mengatakan Islam, tetapi kalau di tempat-tempat yang lebih tersembunyi, mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah di luar agama Islam. 5% itu mengaku sebagai ateis dan 15% mengaku sebagai orang agnostik. Di Irak itu angkanya juga sangat besar sejak perang Irak di tahun 2003 dimulai. Angkanya tidak jelas tetapi ada di kisaran 10-20%. Begitupun dengan di Lebanon. Di Lebanon itu ada sebuah angka yang menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir keterlibatan kaum muslimin terhadap berbagai aktivitas ritual keislaman itu turun sampai 43 atau 46% hanya dalam waktu 1 dekade. Dan kemudian kita juga bisa melihat di Iran, di mana masjid-masjid ditinggalkan dan sebagainya. Bagaimana ceritanya dengan di Indonesia? Ya, di Indonesia juga penurunannya cukup bisa dilihat. Jadi kalau Baraya mengetahui sebelum tahun 1980-an, populasi kaum muslimin itu di atas 90%, tetapi sekarang di bawah 90%. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Apakah gara-gara kristenisasi? Kristenisasi itu ada, tetapi mereka tuh relatif mandul di negara-negara yang dimaksud. Karena apa? Karena negara itu memang cenderung resisten terhadap kristenisasi. Jadi masyarakatnya menolak kristenisasi dan pemerintahnya juga bikin peraturan-peraturan, bikin regulasi. Di Indonesia juga ada peraturan bahwa misalkan seseorang tidak boleh menyebarkan ajaran agama kepada orang yang sudah beragama gitu. Ada peraturan yang seperti itu walaupun kerap dilanggar. Jadi walaupun ada penurunan tetapi jelas ini nampaknya bukan karena kristenisasi. Lalu karena apa? Nah, ternyata usut punya usut. Kalau Baraya ngecek misalkan di Gallup survei yang tadi kita maksud, itu ada turunannya lagi. Jadi setelah mereka mengajukan data statistik, ada turunannya, yaitu kenapa mereka banyak keluar dari ajaran agama Islam. Kenapa banyak yang murtad dalam tanda kutip begitulah ya. Dan ternyata jawaban tertingginya itu adalah karena ketertindasan, karena rasa malu yang disebabkan oleh fanatisme orang-orang beragama, radikalisme kaum pemuka agama, dan peraturan-peraturan yang seakan menghakimi moral dan etika mereka. Nah itulah, jadi Islam dihancurkan atau penganut Islam turun itu bukan gara-gara kaum musliminnya kurang taat, tetapi justru karena terlalu taat dan memaksakan ketaatan kepada orang-orang secara sepihak dan ofensif. Nah inilah yang menyebabkan memang tingkat murtadnya cukup tinggi. Jadi teman-teman yang Kristen gak usah melakukan kristenisasi terhadap orang-orang Islam. Toh orang Islam itu justru dimurtadkannya itu oleh orang-orang seperti Pak Habib Rizik, Pak Habib Bahar, kemudian Fahim Hawardi dan sebagainya. Nah tokoh-tokoh itulah yang memberikan dorongan yang kuat untuk membuat kaum muslimin itu malu, rendah diri, inferior, dan ngerasa gak nyaman dengan penglihatannya terhadap kondisi kaum muslimin sendiri. Kalau Baraya masih susah percaya dengan survei-survei dari Gallup dan lain-lain itu, saya sarankan Baraya untuk bertanya langsung. Misalkan di Indonesia itu banyak forum-forum murtadin gitu ya, yang asli ya, jangan yang palsu. Forum murtadin yang asli, coba silahkan Baraya tanya di sana, maka Baraya akan mendapatkan jawaban yang kurang lebih template bahwa banyak orang meninggalkan ajaran Islam karena fanatisme dari orang-orangnya, karena rasa malu dan inferior, dan mulai muncul pertanyaan, masa agama yang benar kayak gini ada kekerasan, ada intimidasi, ada persekusi, ada teror dan lain sebagainya, kok bisa seperti ini? Nah, dimulainya itu dari pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada hasil karya kaum fanatik itu. Nah, makanya di episode ini saya ingin menjelaskan kepada Baraya tentang salah satu contoh seorang misionaris terselubung gitu. Maksudnya adalah orang yang melakukan pemurtadan tanpa dia sadar bahwa dia melakukan pemurtadan, yaitu kalangan radikal yang benar-benar radikal, yang menjadikan
ego sebagai agamanya, tetapi memahamkan kepada masyarakat bahwa egonya itu sebenarnya adalah ajaran agama Islam. Kita akan bahas tentang salah satu YouTuber di Indonesia yang namanya adalah Fahim Mawardi, pemilik kanal Benteng Akidah. Jadi yuk kita lihat perjalanan panjang kasusnya, dan Baraya akan benar-benar menemukan inilah karakteristik dari orang yang benar-benar membuat kaum muslimin itu malu dan ingin keluar dari ajaran agamanya. Yuk kita lihat. Ini kasusnya terjadi tahun 2023, di mana beliau itu divonis penjara 8 tahun karena terbukti melakukan pencabulan terhadap beberapa santriwatinya dan beberapa pengasuh atau ustazahnya. Dan satu atau beberapa di antara korbannya itu adalah anak di bawah umur. Nah, kronologi kejadiannya seperti ini. Satu hari istri dari beliau, dari Pak Fahim itu lapor ke polisi karena suaminya itu sering mengajak masuk santriwati dan ustazah-ustazah ke ruangan rahasianya di lantai 2 pesantren. Ada ruang rahasia di sana yang hanya bisa dimasuki oleh Pak Fahim Mawardi melalui fingerprint, nggak ada yang lain. Nah, orang tuh banyak diajak masuk ke sana sampai larut malam. Laporan dari si istri itu. Kemudian si istri juga melaporkan ada bukti chat dengan wanita lain di WA suaminya. Nah, setelah dilaporkan, Pak Fahim Mawardi itu ternyata malah marah-marah dan menceraikan istrinya, serta menuding bahwa istrinya itu menebar fitnah kepada dirinya dan mempermalukan pesantren. Begitu katanya ya. Nah, uniknya dalam hal ini Ustadz Mawardi itu tidak menyangkal bahwa dirinya melakukan pencabulan, enggak. Tapi beliau itu justru menantang orang-orang, coba siapa yang punya bukti, saya bertaruh tidak ada yang punya bukti bahwa saya melakukan tindakan pencabulan. Karena CCTV-nya sudah mati dan untuk bisa masuk ke situ aksesnya hanya dimiliki oleh saya gitu. Jadi kan kalau orang normal tuh, kalau dituding, misalkan dituding melakukan pencabulan, dia tuh berkata kurang lebihnya, demi Allah saya tidak melakukan itu gitu kan. Nah, tapi kalau Ustadz Fahim itu mengatakannya, coba tunjukkan buktinya karena CCTV-nya sudah saya matikan atau sudah tidak menyala dan ruangannya sudah saya kunci. Nah, jadi ini seakan-akan menegaskan bahwa tudingan itu tuh benar gitu. Nah, tapi lanjut lagi ya. Setelah melakukan tantangan itu, tentu saja terjadi pergolakan dan akhirnya masuk ke ruang sidang. Ada banyak sekali drama di sana, termasuk juga di sidang pengadilan itu Ustadz Mawardi sampai mengerahkan massa untuk berdemonstrasi, termasuk massanya itu adalah bocil-bocil, anak-anak SD itu semuanya diajak demo untuk membelanya di pengadilan. Jadi pengerahan massa. Inilah yang akhirnya membuat pengadilan mungkin merasa terintimidasi atau apa gitu, sehingga prosesnya itu menjadi lama, sehingga datanglah sampai NU. Jadi Ormas Nahdlatul Ulama itu sampai datang ke sana dan memaksa pengadilan untuk mempercepat kasusnya, karena masalahnya itu adalah ini atas nama pesantren gitu, dan si istri dari Ustadz Mawardi itu kan anak dari seorang kiai yang punya pesantren di sana. Nah, ini kan NU-nya akhirnya marah-marah, kenapa ini Ustadz Mawardi ini justru malah prosesnya berkepanjangan gitu. Nah, setelah NU turun tangan, akhirnya benar proses pengadilannya dipercepat, dan dari belasan santri dan ustadz yang dituding menjadi korban pencabulan dari Ustadz Mawardi, hanya 4 yang akhirnya mengaku. Hanya 4 yang mengaku, dan itu cukup untuk menjatuhkan vonis kepada Ustadz Mawardi 8 tahun penjara dan denda beberapa puluh juta rupiah. Dan catatan kecil seperti yang tadi diungkapkan bahwa salah satu korbannya itu adalah anak di bawah umur. Tapi ya sudahlah, akhirnya pengadilan memvonis, dan ketika pengadilan sudah memvonis atau ada di sekitaran itu, Ustadz Mawardi akhirnya berdelik bahwa kan sudah terbukti gitu ya. Oh iya, oke, ya sudah melakukan itu, tetapi yang kami lakukan itu sebenarnya bukan pencabulan, karena yang saya perlakukan begitu tuh itu adalah istri saya, karena kami itu sudah menikah Daud. Jadi menikah tanpa wali, menikah tanpa saksi, menikah tanpa resepsi, pokoknya berdua saja, dan sudah nikah, sudah sah, langsung melakukan aktivitas yang begitu-begitu gitu ya. Nah, jadi ngeles gitu. Jadi sebelumnya itu mengancam dan menuding atau menantang orang-orang untuk membuktikan, setelah kemudian dibuktikan di pengadilan, termasuk juga ada suara desahan dan lain-lain itu,
Ya ustadznya justru malah ngeles, oke sudah terjadi memang dan itu terjadi, tapi kan saya melakukannya dengan istri yang sah, karena dinikahi dengan nikah Daud gitu. Jadi nggak sama walinya, nggak sama saksinya, nggak apa, cuman berdua aja langsung tiba-tiba ngakunya nikah gitu. Nah inilah yang membuat Nahdlatul Ulama itu menjadi lebih marah lagi gitu. Jadi Ustadz Fahim itu sudah jelas melakukan pencabulan, tetapi kemudian menjadikan agama atau fikih pernikahan itu sebagai alasan untuk berbuat hal yang tidak seronok. Dan drama ternyata belum selesai di sini. Ternyata selama ini Ustadz Fahim itu bisa dibilang semacam mokondo gitu. Jadi dia itu menikah dengan istrinya, kemudian nebeng rumahnya di situ. Dan kemudian mencoba untuk mengambil alih pesantrennya. Dan dia membawa serta keluarganya yang konon dari Madura atau dari mana. Dan ketika dibawa serta masuk ke dalam pesantren itu, keluarganya dan Ustadz Fahim itu jadi kayak parasit gitu. Jadi maksudnya parasit itu dia tidak izin sama warga, dia tidak izin sama RT RW sama lurah, dan tidak bertegur sapa juga dengan mereka. Tapi di dalam pesantren itu barang-barang banyak yang hilang. Ya, jadi benda-benda yang menjadi aset dari pesantren itu banyak yang hilang. Makanya dalam hal ini istrinya Ustadz Fahim Mawardi itu marah besar. Ini kan pesantren itu milik ayahnya. Tapi setelah kedatangan Ustadz Fahim itu jadi banyak barang hilang, kemudian jadi bahan gunjingan. Jadi pesantrennya itu jadi bahan gunjingan dan akhirnya dipermalukan. Jadi ini menghancurkan citra pesantren itu gitu. Karena akhirnya udah ada kasus pencabulan, banyak orang yang menghujat dan sebagainya. Padahal si istrinya dan orang tuanya yang memiliki pesantren itu tidak terlibat dalam hal itu, justru mereka adalah korban gitu. Jadi kan ngeselin banget. Dan yang lebih ngeselin lagi adalah apa? Ustadz Fahimnya kan akhirnya diusir gitu. Karena kejadian yang seperti ini, warga ngusir, kemudian pemilik yang sah juga ngusir. Ustadz Fahim dan keluarganya nolak untuk pergi dan justru malah mengklaim pesantren itu adalah miliknya. Jadi saya gak tahu ini orang memiliki kebebalan apa dalam rasa malu gitu. Dia tuh gak pernah minta maaf, gak pernah merendahkan hatinya, gak pernah merendahkan dirinya. Dia tuh tetap aja konsisten dan kekeh dengan apa yang dia mau dan apa yang dia inginkan, dan sesuai dengan kepentingan dirinya saja gitu. Udah mempermalukan istrinya, mempermalukan pesantren, dia melakukan pencabulan kemudian di atas namakan agama, kemudian dia mengerahkan anak-anak SD untuk membela dirinya dan sebagainya. Begitu banyak kejahatan yang dia lakukan, tapi dia sama sekali tidak malu. Dan luar biasanya apa Baraya? Setelah divonis 8 tahun, entah bagaimana ceritanya, entah ada konspirasi apa di belakangnya, baru 1 tahun menjalani hukuman, beliau itu langsung dibebaskan. Walaupun bebas bersyarat gitu, tetap harus lapor, tapi dibebaskan. Dan begitu dia dibebaskan, luar biasanya apa? Dia kembali ke kanal YouTube-nya dan menghujat orang-orang. Kiai dihujat, saya tentu saja dihujat. Kemudian semua orang, jadi Baraya silahkan nonton kanalnya, itu isinya tuh gak ada Islam-Islamnya. Isinya itu adalah menghujat ulama ini sesat, ulama ini jahat, orang ini guru gembul itu gemar ngibul, apa segala rupa, semuanya dia hujat. Semua yang anti Ba'alawi dia hujat, karena dia itu fans berat Ba'alawi. Fans berat habaib gitu, habaib yang nakal-nakal gitu, bukan habaib yang baik-baik. Dia fans berat itu, dan semuanya Baraya silahkan cek, bahasanya kasar luar biasa, congkak dan sombongnya luar biasa. Sekarang Baraya bayangkan, pikirkan, ada orang yang bejat moral, ada orang yang telah terbukti di pengadilan melakukan pencabulan, tapi dia justru yang paling rajin menghakimi orang lain. Oh, orang ini sesat, orang ini salah, orang ini goput, bahasanya kasar kan, orang ini gini. Dia sendiri bejat moral. Dia sendiri tuh merusak dan mempermalukan Islam. Dia merusak dan mempermalukan pesantren. Ajaran-ajarannya sendiri dianggap menyesatkan, bahkan oleh orang NU sekalipun. Tapi dia berani untuk melakukan itu. Nah masalahnya begitu Baraya, coba sekarang pikirkan. Dulu ada kasus Saiful Jamil. Saiful Jamil itu melakukan tindakan asusila kepada anak di bawah umur. Ya kasusnya kita sudah mengetahui itu. Dan akibatnya apa? Setelah dipenjara dia dapat cancel culture dari masyarakat. Tapi ini enggak. Ini enggak. Dia melakukan tindakan yang jauh lebih parah. Tapi kemudian dihukum hanya 1 tahun. Dan setelah itu dia bebas. Dia ngoceh lagi di YouTube. Ngejelekin orang kiai-kiai, dia hajar semuanya. Dia hujat semuanya. Padahal dianya sendiri tuh gitu kelakuannya. Nah coba kalau Baraya orang muslim pasti malu banget sama ada orang yang kayak gini gitu. Inilah yang bikin kaum muslimin itu murtad. Karena kaum muslimin itu ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, oh
pemuka agama saya tuh ternyata gini. Contohnya gini, dia tuh gak pernah ngajarin kebaikan, dia gak pernah melawan korupsi, dia gak pernah melawan penyimpangan, dia justru melakukan itu, tapi dia menghakimi pemikiran orang lain, menghakimi imajinasi orang lain, menghakimi cara beribadah orang lain, bahkan ketika itu adalah kiai-kiai, bahkan ketika dia tuh ulama-ulama, dia hujat semuanya. Asal bukan dari klan Ba'alawi. Ya makanya saya tuh bertanya kepada netizen-netizen di Indonesia, kenapa tidak sanggup untuk melakukan cancel kepada dia gitu. Maksudnya dia kurang ajar pada NU, dia kurang ajar pada umat Islam, dia kurang ajar pada pesantren, dia melakukan tindakan kasar yang luar biasa, dia melakukan tindakan-tindakan amoral yang kemudian dia balut dengan unsur-unsur dan nilai-nilai dan atribut-atribut keagamaan. Kok sampai sekarang dia masih bisa berkoar-koar di platform YouTube-nya? Dan gak ada yang komentar tentang hal itu gitu. Pendukungnya masih ada banyak. Dan dia sekarang lagi mau ngumpulin dana lagi, minta sumbangan sama orang-orang, mau bikin pesantren lagi. Makanya sekali lagi saya sarankan kepada orang-orang Kristen, gak usah melakukan kristenisasi. Itu orang kayak gitu biayain aja. Karena yakin dengan eksisnya orang-orang semacam itu, maka kaum muslimin akan malu dengan ajaran agamanya sendiri. Dengan eksisnya orang semacam itu, maka perdamaian di dunia Islam itu akan sulit tercapai. Dengan eksisnya orang itu, maka orang-orang di pesantren akan terus-terusan berpecah belah, berdebat hebat, dan menghujat satu sama lain. Saya benar-benar bertanya kepada baraya sekalian dengan perbandingannya misalkan dengan Saiful Jamil dan sebagainya, kenapa orang ini masih sanggup dan bisa dan dibiarkan untuk bersuara dan berkoar-koar di platform medianya? Baraya, kita bersepakat untuk tidak membicarakan masalah aib orang lain, pribadi orang lain, keluarga orang lain, dan urusan rumah tangga orang lain. Dan kita akan fokus pada masalah-masalah sosial dan masalah-masalah publik. Nah, dalam hal ini, ketika kemarin kontroversi mengenai rumah tangga Pak Habib Bahar itu mencuat dan kemudian menjadi viral, kita nggak akan bahas itunya, tetapi ada beberapa pernyataan dari keluarganya dan sikap dari Pak Habib Bahar yang nampaknya dikhawatirkan sekali untuk dicerna dan diterima oleh masyarakat. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat beracun, mengandung radioaktif tingkat tinggi. Jadi kita nampaknya harus memberikan penjelasan terkait dengan masalah-masalah itu agar orang-orang menjadi lebih paham dan tidak terjebak pada kejahatan. Tapi satu hal yang ingin ditekankan di sini kepada Pak Habib Bahar, mohon dengarkan. Video ini dibuat beberapa jam setelah Pak Habib Bahar menghubungi seorang atau beberapa orang pakar media. Pakar media yang dimaksud itu adalah orang yang biasa mengalihkan isu, orang yang biasa memviralkan sesuatu, dan orang yang justru bisa menghentikan keviralan. Nah, di Indonesia profesi seperti ini sudah marak dan digunakan oleh partai politik, digunakan oleh politisi, pejabat, dan sebagainya dengan tarif yang cukup besar. Nah, Pak Habib Bahar itu kemarin menghubungi orang yang dimaksud itu. Minta, tolong saya sekarang diserang, bagaimana caranya untuk begini dan begitu dan sebagainya. Ya, jadi ada potensi bahwa keviralan Pak Habib Bahar ini akan segera redup, segera reda karena ada upaya-upaya untuk menyembunyikan ini. Tetapi saya ingin menekankan kepada Pak Habib bahwa kalau kontroversi ini disebabkan justru oleh pribadi Pak Habib, bukan gara-gara ini viral atau diviralkan oleh pihak tertentu gitu. Jadi Pak Habib tolong sadar diri bahwa selama Pak Habib muncul ke media, hampir tidak ada berita-berita positif yang berhubungan dengan Pak Habib. Pak Habib justru malah membawa nama Islam, membawa nama Nabi untuk terseret pada kontroversi yang menyakitkan dan mempermalukan kaum muslimin. Jadi mohon dipahami itu adalah hal pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada Pak Habib dan kepada para pendukungnya dan kepada baraya semua adalah beberapa dekade yang lalu seorang seniman Sunda itu bikin sebuah lagu, judulnya adalah Jawara Kang Dul Sumbang gitu ya, bikin lagu judulnya Jawara Bali. Intinya itu apa? Intinya dalam video itu beliau mengkritik ada seorang preman yang mengeluh-elukan kekuatan fisiknya, yang mengeluh-elukan rasa takut orang lain pada dirinya. Tetapi di sisi lain bahkan keluarganya tidak sanggup dia ayomi, bahkan keluarganya tidak sanggup dia nafkahi. Kata Pak Dul Sumbang, itu tuh adalah jawara banci. Jadi mereka tuh adalah laki-laki yang sama sekali tidak menunjukkan karakteristik kejantanan sebagai seorang laki-laki. Jadi
teman-temannya segan padanya, musuh-musuhnya takut padanya, dan dia membranding dirinya sendiri sebagai orang yang kuat, orang yang pemberani, orang yang hebat, dan lain sebagainya. Tetapi terhadap keluarganya dia ingkar tanggung jawab. Kepada keluarganya dia bahkan tidak bisa memberikan nafkah yang layak dan memadai. Itu adalah laki-laki yang benar-benar memalukan. Kata Dul Sumbang, karakteristik kesejatian seorang laki-laki itu terletak pada bagaimana dia diterima oleh keluarganya, bukan bagaimana dia bisa mengintimidasi lawan-lawannya. Nafkah itu diberi oleh perjuangan, bukan dikembangkan oleh perep, oleh kepalan tangan. Itu maksudnya dari Kang Dul Sumbang itu. Saya pikir ini adalah pernyataan yang sangat relevan untuk Pak Habib Bahar. Karena Pak Habib Bahar dan istri-istrinya dan keluarganya justru malah melakukan pembelaan ketika Pak Habib Bahar gagal untuk memberikan nafkah batin dan lahir batin tentu saja kepada istrinya, justru malah ditanggapin bahwa ya wajar saja Habib kan sibuk, ya wajar saja Habib ini kan bukan hanya untuk istri-istrinya tetapi juga untuk jamaah, untuk umat dan sebagainya. Itu kacau luar biasa Baraya. Jadi satu hal, kata-kata dari Pak Habib Bahar yang benar-benar menyakitkan itu adalah ketika beliau mengatakan bahwa dirinya mencintai hanya istrinya saja, dan kelak ketika menikah lagi pun Habib Bahar tidak akan mendasarkan pernikahan itu pada cinta. Pernikahan tidak didasarkan pada cinta dan itu direncanakan dan itu dimaklumkan oleh keluarganya. Ini benar-benar sebuah prinsip yang sangat-sangat bejat. Pak Habib Bahar biasa mengatakan kata-kata yang kasar, kancing coplok lah, kemudian bangsa lah, kemudian goptut lah, bahkan itu kepada presiden sekalipun. Tapi kata yang paling menyakitkan itu adalah ketika beliau secara demonstratif dan secara sadar dan bangga mengatakan bahwa kalaupun dirinya menikah lagi, itu pernikahannya tidak didasarkan pada cinta. Dan benar saja dia menipu seseorang, menipu perempuan yang katanya dicintai dan lain sebagainya, dan katanya akan menceraikan istrinya dan seterusnya dengan berbagai penipuan dan kegombalan itu. Tapi kemudian belakangan terbukti kata-katanya bahwa dia tidak menikahi berdasarkan cinta. Jadi Baraya, saya ingin menjelaskan sedikit dan tolong berempatilah. Banyak perempuan yang lebih mendambakan kehangatan cinta kasih dari pasangannya daripada kemewahan. Kenapa seperti itu? Karena ketika menjadi seorang perempuan yang menikah, dia itu telah mengorbankan banyak sekali hal. Coba Baraya lihat, ada perempuan-perempuan yang begitu cantiknya, begitu cerianya, begitu imutnya, dan begitu berharganya. Lalu setelah dia menikah, kecantikannya pudar, dia menjadi gendut, menjadi kusam. Karena apa? Dia berkorban. Dia berkorban dari yang awalnya itu bersukacita dengan keremajaan, berubah menjadi cucian dan jemuran. Dia mengorbankan dirinya untuk bisa melayani suaminya, untuk bisa melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Itu adalah pengorbanan yang besar. Baraya sendiri banyak, itu menjadi sebuah fenomena antara gadis remaja menjadi emak-emak, itu perubahannya radikal, perubahannya besar. Karena apa? Karena mereka semua berkorban untuk keluarganya. Mereka berharga, mereka diciutin sama cowok-cowok, banyak orang yang mendekati dan sebagainya. Para wanita itu mendapatkan penghargaan ketika mereka belum menikah. Dan setelah menikah, semua penghargaan itu surut. Tidak ada laki-laki yang mencoba mendekatinya karena sudah menikah. Tidak ada lagi orang yang mencoba menghargai kecantikannya secara terbuka karena dia sudah menikah. Tetapi suaminya sendiri yang mengambil penghargaan itu tidak menghargainya, itu meremehkannya, itu saya kesini hanya untuk melakukan aktivitas seksual, melampiaskannya, dan kemudian saya pergi lagi, saya akan nafkahi kamu segini dan segini, ditransfer segini-segini, tapi tidak hadir bersamanya. Itu keterlaluan luar biasa Baraya, itu kriminal. Baraya telah mengorbankan orang yang sudah sedemikian besar mengorbankan dirinya untuk pernikahan itu, lalu diterlantarkan begitu saja dan dikatakan, woi kamu jangan banyak nuntut. Istrinya Bahar bin Smith itu banyak dan dia jadwal pengajiannya banyak. Itu kacau luar biasa. Dan Pak Bahar itu, beliau memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan untuk mengatur jadwal sendiri, memaju dan memundurkan jadwal, untuk menolak dan menerima undangan. Jadi kalau beliau beralasan bahwa tidak menjenguk istrinya gara-gara sibuk, bukan gara-gara sibuk dakwah, bukan. Tapi gara-gara tidak memprioritaskan, gara-gara menjadikan perempuan itu dalam kacamatanya sebatas alat pelampiasan seks dan kemudian dibayar dengan nafkah, itu saja.
Itulah perbedaan antara seks zina dengan seks dalam pernikahan, Baraya. Jadi seks zina itu ya hanya untuk hasrat sesaat, kemudian dibayar dengan nafkah itu. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Habib Bahar, dan itu dengan bangganya disampaikan ke ruang publik oleh keluarganya, bahkan oleh istrinya. Dan istrinya mengaku, saya satu-satunya istri yang sah, aja kesulitan untuk bertemu Habib Bahar, apalagi kamu-kamu yang gini. Itu bejat, Baraya. Itu komentar itu muncul dari pikiran yang benar-benar bejat. Dan kalau saya harus menyampaikan, mungkin ada kemungkinan Pak Habib itu tidak merasakan anugerah terbesar. Jadi Baraya, buat kebanyakan laki-laki, dia mencari nafkah, dia sibuk di luar dan sebagainya. Dan anugerah terbesarnya itu adalah ketika dia pulang ke rumah, dia punya tempat pulang. Punya tempat pulang, disambut oleh istrinya yang merindukan, disambut oleh anak-anak yang antusias. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa buat seorang laki-laki. Jadi anggaplah bahwa laki-laki itu punya otoritas karena dia yang menafkahi, bahwa si perempuan itu terlalu lemah fisiknya sampai tidak bisa membantu. Anggaplah seperti itu. Tapi buat seorang laki-laki, tempat pulang ke rumah, ada sambutan dan kemudian berbagi cerita dan keceriaan dengan keluarganya, itulah yang diberikan oleh istri, itulah yang diberikan oleh wanita yang dinikahinya. Ada anak-anak yang memberikan kebaikan, ada istri yang memberikan senyuman. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mungkin Pak Bahar tidak pernah mengalami hal seperti itu. Jadi ke istrinya sibuk-sibuk dan sebagainya gitu ya. Ya gimana dia mau mencerahkan umatnya, gimana dia mau menjelaskan kebaikan kepada masyarakat kalau untuk level keluarganya yang paling dekat sekalipun, yang saling sayang pada dirinya sekalipun, beliau campakkan hanya demi alasan dakwah. Itu, dan saya mohon maaf Pak Habib Bahar, tolong please jangan selalu beralasan dengan Islam. Jangan selalu menutupi kejahatan, kelalaian, kesalahan dengan label-label Islam. Pak Habib itu dari dulu sudah sering dia melakukan penganiayaan kepada anak di bawah umur. Katanya itu adalah dorongan dari hadis. Kemudian beliau itu melakukan sweeping kepada orang-orang. Katanya itu juga adalah dorongan dari agama. Kemudian sekarang melakukan aktivitas yang tidak menyenangkan buat keluarganya dan kemudian disampaikan ke ruang publik, dikatakan bahwa ini adalah tuntutan dakwah. Jadi semua hal buruk, semua kejahatan dikaitkan dengan Nabi, dikaitkan dengan Islam. Jadi orang-orang non-Muslim yang membenci Islam, orang-orang sekuler yang tidak suka Islam, itu selalu punya alasan dan punya selalu senjata untuk menyerang Islam gara-gara perilaku Pak Habib dan teman-temannya itu yang semacam itu. Jadi sadar dirilah Pak Habib. Tapi kalau Pak Habib itu sulit sekali untuk sadar, maka saya mewajarkan dalam hal, ya sepertinya Pak Habib itu sejak kecil memang dibesarkan di keluarga dan di lingkungan yang menganggap dirinya itu suci, menganggap bahwa dirinya keturunan Nabi. Dan karena itu nampaknya sejak kecil Pak Habib itu semua permintaannya itu dikabulkan, semua ketidaksukaannya itu disingkirkan. Dan karena itulah maka beliau itu sampai dewasa, sampai besar pongah luar biasa dan tidak bisa memahami apa yang terjadi, tidak bisa berempati dan terlalu besar egonya. Ya, mungkin karena sejak kecil kakinya diciumi, sejak kecil dipanggil Habib, orang-orang berjalan di depannya dengan bungkuk dan tidak mau membelakangi. Mungkin karena seperti itu, didikan orang tua mungkin seperti itu, didikan lingkungannya seperti itu, didikan pesantrennya mungkin seperti itu, mungkin ya. Yang akhirnya menyebabkan Pak Habib itu begitu pongahnya dan mendasarkan semua atribut-atribut adab dan moral itu pada dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang lain cium kakinya, itu disebutnya sebagai adab. Tetapi ketika dia melakukan persekusi kepada pihak lain, itu pun masih disebut sebagai adab. Jadi adab itu adalah semua hal yang berhubungan dengan dirinya dan untuk kepentingan dirinya saja. Jadi ya karena memang sejak kecil diglorifikasi. Kita menemukan ada banyak kasus orang di dunia yang sejak kecil dianggap suci, dianggap besar, dan akhirnya ketika sudah dewasa dia tidak bisa memahami orang lain, tidak bisa berempati, tidak bisa, ya seperti Pak Habib, dia tuh sebenarnya di belakang layar itu ketakutan. Dia sampai minta bantuan sama ahli media gitu untuk
untuk meredam masalah-masalah ini kan dia ketakutan, tapi di luar dia kelihatan congkak dan sebagainya. Dia nggak ngerti bahwa kontroversi selama ini yang diarahkan padanya itu tidak terkait dengan masalah-masalah luar, tidak terkait dengan konspirasi, ada penembakan dan sebagainya, bukan. Tapi gara-gara dirinya memang sangat-sangat kontroversial dalam hal beliau itu selalu memberikan contoh yang begitu buruknya kepada masyarakat atas nama Islam. Ini ada kucing. Nah ini kucing pun dia tahu adab. jadi Baraya ini kita mungkin tidak bisa menyalahkan Pak Habib Bahar sepenuhnya karena memang perilakunya, tapi kita mungkin bisa menyadarkan para pengikutnya. Para pengikut Pak Habib Bahar, tolong jangan hanya gara-gara beliau mengklaim keturunan Nabi, jangan hanya gara-gara beliau mengklaim sebagai ulama, kemudian kita ikutin semua kemauannya dan kemudian kita layani semua kebutuhannya, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang penuh dengan kemaksiatan. Ya Meng ya. Justru sebaliknya, kalau ada orang yang sampai mengaku sebagai cucu Nabi, keturunan Nabi, atau orang yang suci dan sebagainya, kawal moralnya, kawal etikanya. Jangan sampai dia mempermalukan leluhurnya, dan jangan sampai dia mempermalukan agama dan bangsanya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.